Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dasar bajingan tercela dan tak tahu malu, bersiaplah untuk mati, teriak Li Anzi. Tiba-tiba saja, niat membunuh yang tak terbatas meledak keluar dari tubuh Li Anzi. Setelah itu, Li Anzi melonjak ke langit. Dengan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, dia mulai terbang menuju Chu Feng. Saat terbang, persenjataan immortal tidak lengkap di tangannya mulai berputar bersama dengan lengannya. Persenjataan abadi yang tidak lengkap itu segera membentuk tubuh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan apa yang terkandung di dalam tubuh cahaya, itu adalah bilah ungu tajam. Dengan petir bergelombang, mereka menyapu Chu Feng seperti hujan lebat. Sementara Li Anzi bergegas maju untuk menyerang Chu Feng, tapi tubuh Chu Feng juga bergeser. Dia melonjak ke langit dengan persenjataan abadi di tangannya. Dia seperti seorang prajurit yang maju sendirian-sendirian, itu saat dia terbang ke dalam hujan cahaya yang sangat deras. Sinar cahaya itu sangatlah kuat. Jika Chu Feng dipukul oleh mereka, dia pasti akan terluka, atau mungkin juga terbunuh. Ini bahkan lebih, itu karena jumlah mereka sangat banyak. Selain itu, Chu Feng sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia mulai melambaikan sekitar immortal armamen di tangannya berulang kali, dan sinar cahaya ungu sedang diiris terpisah oleh Chu Feng berulang kali. Dalam sekejap mata, Chu Feng dan Li Anzi tiba di hadapan satu sama lain. Keduanya mengangkat senjatanya masing-masing pada saat yang sama. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar ketika percikan api menyala ke segala arah, dan riak energi mendatangkan malapetaka. Li Anzi tidak hanya terlempar ke belakang, tapi persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya juga terlempar. Li Anzi jatuh ke tanah sekali lagi. Pada saat yang sama, persenjataan abadi tidak lengkapnya juga mendarat jauh darinya. Ini, seru kerumunan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua, mereka memiliki wajah yang penuh dengan ekspresi yang rumit. Jika lawan Chu Feng adalah orang lain, mereka tidak akan bereaksi seperti ini. Setelah semua, Chu Feng adalah bakat luar biasa, dan seseorang yang secara terbuka diterima sebagai jenius tingkat iblis oleh orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar. Namun, lawan Chu Feng adalah Li Anzi, orang terkuat dari generasi muda klan Li Surgawi, dan juga salah satu dari 10 orang terkuat dari generasi muda di seluruh leluhur martial Starfield. Namun anehnya, Li Anzi sebenarnya tidak berdaya untuk melawan Chu Feng. Percuma saja, tidak peduli berapa kali kamu mencobanya, hasilnya akan tetap sama. Li Anzi, ini adalah kekalahanmu. Ucap Chu Feng sambil memegang persenjataan abadi dan berdiri di langit. Chu Feng sudah jelas bukanlah individu terkuat. Namun berdiri di sana, Chu Feng sudah menyerupai penguasa. Semua generasi muda merasa takut saat melihatnya. Ini terutama bagi orang-orang dari alam atas Ciliokosem besar, yang sebelumnya telah membuat Chu Feng sebagai musuhnya. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, betapa besar perbedaan di antara mereka dan Chu Feng. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa mereka benar-benar tidak menghadapi anggota biasa dari generasi muda. Hanya pada saat itulah mereka baru menyadari, mengapa Chu Feng adalah cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuan Yuan. Hehehe, hahaha. Namun pada saat itu, ketika semua orang merasa bahwa hasil pertempuran telah diputuskan, Li Anzi yang sedang berbaring di tanah, dia pun bangkit kembali. Selain itu, dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Melihat itu, semua kerumunan merasa bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Li Anzi tertawa. Mungkinkah dia terkejut dengan kekalahannya? Atau mungkinkah itu karena sesuatu yang lain? Tiba-tiba saja, Li Anzi mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Mata Li Anzi tidak hanya dipenuhi dengan keinginan membunuh, tetapi seluruh ekspresinya telah berubah. Matanya menyerupai mata binatang buas, dan tatapannya menyerupai pedang tajam. Saat dia menatap Chu Feng, dia membalik pergelangan tangannya, dan persenjataan immortal tidak lengkap yang mendarat jauh darinya segera mulai terbang dan mendarat di tangannya. Setelah memegang persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya, Li Anzi berkata, Chu Feng, apakah kamu pikir kamu telah menang?
Aku, Li Anzi, akan memberitahumu sekarang apa itu jenis kemampuan yang salah satu dari Decastars Martial Ancestor miliki seperti aku, ucap Li Anzi. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Li Anzi mulai memancarkan jumlah yang tidak terbatas dari kekuatan bela diri immortal. Kekuatan bela diri immortal itu berubah menjadi tornado. Itu berputar di sekitar Li Anzi seperti penghalang pelindung. Dan yang paling penting adalah, itu lebih dari satu tornado. Satu demi satu, tornado itu mulai terbentuk. Itu seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan bersama. Setelah tornado itu muncul, aura Li Anzi juga menjadi lebih kuat. Itu bukan teknik abadi. Itu keterampilan bela diri tabu abadi. Keterampilan bela diri tabu abadi, bahkan keterampilan bela diri tabu abadi seharusnya tidak sekuat itu. Mungkinkah itu teknik perlindungan klan Li Heavenly Clan, keterampilan bela diri tabu abadi perisai Windblade? Itu benar, itu adalah tabu abadi perisai Windblade. Karena tabu abadi menjadi sekuat ini, itu pasti teknik perlindungan klan Li Heavenly Clan, tabu abadi perisai Windblade. Setelah melihat tornado di sekitar Li Anzi, banyak orang mulai berseru dengan takjub. Setelah mereka memverifikasi bahwa teknik yang digunakan Li Anzi adalah tabu abadi perisai Windblade, kerumunan itu bahkan semakin tercengang. The Immortal Tabu Windblade Shield adalah salah satu teknik terkuat Li Heavenly Clan. Bahkan kepala klan Li Heavenly Clan mereka saat ini, dia telah menggunakan tabu Immortal Windblade Shield, itu untuk menjadi terkenal di seluruh leluhur Martial Starfield di masa mudanya. Selain itu, ada tingkat kekuatan yang berbeda di antara keterampilan bela diri tabu abadi. Tanpa diragukan lagi, tabu abadi Windblade Shield ini memiliki kekuatan yang melebihi teknik immortal peringkat 6. Itu bahkan sebanding dengan peringkat 7 teknik abadi. Karena keterampilan bela diri menjadi sekuat itu, tentu saja itu juga sulit untuk dipelajari. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa, orang-orang di bawah ranah martial immortal tidak akan mampu menguasai tabu immortal Windblade Shield. Namun pada saat itu, Li Anzi telah melepaskannya. Dengan begini, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Hanya pada saat itulah kerumunan menyadari, mengapa Li Anzi akan mengatakan kata-kata itu. Decastars Martial Ancestor. Mungkin ini adalah kekuatan Decastars Martial leluhur. Mereka benar-benar jenius tingkat iblis yang mampu menyelesaikan hal-hal yang mustahil bagi orang awam. Pada saat mereka kagum dengan betapa kuatnya Li Anzi, kerumunan juga tidak bisa tidak mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Ini terutama bagi orang-orang yang ingin Chu Feng menang. Itu dikarenakan, jejak kekhawatiran muncul di mata mereka. Menggunakan kekuatan pertempuran yang menantang surga dari pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno, Chu Feng mampu menekan Li Anzi ketika kekuatan pertempuran mereka sama. Jika Li Anzi melepaskan teknik immortal peringkat 6, dia kemungkinan tidak akan bisa mengalahkan Chu Feng. Namun, dia sekarang melepaskan tabu abadi perisai Windblade, yang memiliki kekuatan melebihi dari teknik immortal peringkat 6. Dengan begini, bagaimana Chu Feng menanggapinya? Luar biasa, sangat menakjubkan. Kakak Li Anzi benar-benar menguasai tabu abadi perisai Windblade. Tian Yu, tidak heran kamu begitu percaya pada kakak lelaki Li Anzi. Kamu pasti sudah tahu tentang hal ini kan? Tanya seseorang. Sementara Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya mengkhawatirkan Chu Feng, generasi muda klan surgawi bergembira dan fan liar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka juga tidak tahu bahwa Li Anzi telah berhasil menguasai tabu abadi Windblade Shield. Selain itu, karena mereka adalah anggota klan surgawi Li, mereka tahu lebih baik daripada siapapun, betapa sulitnya mempelajari tabu abadi Windblade Shield ini. Pada saat yang sama, mereka juga tahu lebih baik daripada siapapun seberapa kuat tabu abadi Windblade Shield itu. Dengan demikian, mereka merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan dikalahkan oleh Li Anzi. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng itu, dia tidak akan bisa mengalahkan kakakku. Li Tianyu mendengus dingin. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Kebencian dan ketidaksabaran juga memenuhi matanya. Dia sangat gatal ingin melihat Chu Feng menderita kekalahan telak di tangan kakaknya. Dia yakin bahwa Chu Feng akan dikalahkan oleh Li Anzi. Kepastiannya tidak lain adalah fakta, bahwa ia memiliki kepercayaan mutlak pada tabu abadi Windblade Shield. Setelah semua, tabu abadi Windblade Shield adalah salah satu teknik yang paling kuat di Li Heavenly Clan mereka, yang bisa dikuasai oleh orang-orang di bawah kultivasi ranah abadi bela diri.
Semakin banyak orang memandang Chu Feng, maka semakin banyak pertanyaan muncul di hati mereka. Li Anzi sudah melepaskan keterampilan bela diri tabu abadi yang begitu kuat. Jadi, mengapa Chu Feng masih memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya? Li Anzi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk memukuliku dengan perisai? Tanya Chu Feng. Tiba-tiba saja, mulut Chu Feng bergerak. Dia mengungkapkan senyum mengejek. Perisai, aku ingin supaya kamu tahu persis apa jenis perisai ini. Li Anzi tiba-tiba berteriak. Dan kemudian dari dalam perisai angin yang berputar di sekitarnya, itu datang banyak bila angin. Bila angin itu segera menyapu Chu Feng. Bila angin itu begitu kuat, sehingga hati para ahli dari generasi yang lebih tua merasa tegang setelah melihat mereka. Sudah jelas bagi siapapun dengan mata tajam bahwa, tabu abadi Windblade Shield itu harus menjadi yang terkuat dalam hal pertahanan. Selain itu, bila angin yang dikirim Li Anzi juga sangat kuat. Setidaknya, bila angin itu melampaui kekuatan teknik immortal peringkat 6. Setelah merasakan betapa kuatnya bila angin itu, banyak orang mulai mengkhawatirkan Chu Feng lagi. Setelah semua, jika menilai dari situasi yang dihadapi, bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, dan mampu menekan peringkat 4 teknik abadi dengan teknik immortal peringkat 3, tapi ia masih tidak akan dapat memblokir bila angin yang masuk bahkan jika ia menggunakan teknik immortal peringkat 5. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan bila angin itu melampaui teknik immortal peringkat 6. Dengan demikian, Chu Feng harus melepaskan teknik immortal peringkat 6 untuk memblokir bila angin yang masuk. Hanya saja, itu adalah pemahaman umum bahwa seseorang harus setidaknya berada di peringkat 9 surgawi abadi, itu agar mereka bisa belajar peringkat 6 teknik abadi. Dengan ranah Chu Feng saat ini, dia sudah jelas tidak tahu peringkat 6 teknik abadi. Dengan situasi seperti itu, apakah Chu Feng benar-benar dapat bertahan melawan pedang angin itu? Bang 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 bang. Saat berikutnya, ledakan mulai terdengar di depan Chu Feng. Itu adalah suara bila angin yang hancur di hadapan Chu Feng, dan berubah menjadi angin kuat yang menakutkan yang tersebar ke segala arah, lalu menghancurkan segala yang ada di jalan mereka. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat bila angin itu, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu Feng sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena ada kekuatan tak terlihat yang melindungi Chu Feng. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang menghalangi bila angin Li Anzi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru semua kerumunan dan tercengang. Hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah, bahwa Chu Feng mungkin tahu teknik immortal peringkat 6. Jika itu benar-benar terjadi, maka Chu Feng itu benar-benar terlalu menakutkan. Setelah semua, bahkan untuk seorang jenius, ranah mereka masih harus mencapai peringkat 9 surgawi abadi untuk belajar peringkat 6 teknik abadi. Adapun Chu Feng, ranahnya yang sebenarnya adalah hanya di peringkat 6 surgawi abadi. Tingkat kultivasi itu akan terasa sulit untuk dipelajari, dan bahkan menguasai peringkat 5 teknik abadi. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menguasai teknik immortal peringkat 6? Tidak, itu bukan teknik abadi, itu keterampilan bela diri tabu abadi. Tiba-tiba saja Chu Xuanzengfa berteriak keras. Apa? Keterampilan bela diri tabu abadi? Sekarang kamu menyebutkannya, itu memang keterampilan bela diri. Chu Feng benar-benar memahami keterampilan bela diri tabu abadi yang kuat. Seru semua kerumunan yang terkejut dengan kata-kata Chu Xuanzengfa. Setelah diperiksa lebih dekat, orang banyak bisa mengatakan bahwa kekuatan tak terlihat di depan Chu Feng memang diisi dengan kekuatan bela diri, dan tidak mengandung kekuatan spiritual. Ini berarti bahwa itu adalah keterampilan bela diri, dan bukan teknik abadi. Selain itu, bahkan di antara keterampilan bela diri tabu abadi, ada perbedaan dalam kekuatan. Untuk dapat memblokir pedang angin Li Anzi, itu secara alami menunjukkan, bahwa keterampilan marsial tabu abadi Chu Feng juga sangat kuat. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, Li Anzi menyipitkan alisnya, dan bila angin sekali lagi dikirim terbang ke arah Chu Feng. Kali ini, bila angin itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun ketika bila angin itu mendekati Chu Feng, mereka sekali lagi dinetralkan oleh kekuatan tak terlihat yang mengelilingi Chu Feng. Bagaimana mungkin? Sementara para pengamat masih baik-baik saja, tapi untuk para generasi muda klan Surgawi Li, terutama Li Tianyu, dia benar-benar terpana.
Mereka tidak berani percaya bahwa Chu Feng benar-benar berhasil memblokir salah satu keterampilan martial tabu abadi Li Heavenly Clan terkuat mereka, yaitu tabu abadi Sealed Windblade. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengungkapkan seringai di wajahnya. Lalu dia berkata kepada Li Anzi, "Ada apa?" Sebagai salah satu Decastars Martial Ancestor, apakah ini yang kamu mampu lakukan, tenaya Chu Feng? Sombong, teriak Li Anzi. Kata-kata Chu Feng segera membuat Li Anzi marah, dan menyebabkan dia melepaskan rentetan serangan panik pada Chu Feng. Namun sayangnya, serangan sebelumnya ternyata merupakan serangan terkuat yang mampu dilakukan Li Anzi. Dengan demikian, gelombang serangan berikut ini tidak dapat membahayakan Chu Feng. Semua serangannya dinetralkan oleh penghalang tak terlihat di depan Chu Feng. Luar biasa, apa jenis keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng? Ini benar-benar mampu memblokir serangan kuat dari Li Anzi. Setelah mengamati sebentar, kerumunan mulai menyuarakan pertanyaan mereka. Dibandingkan dengan kekuatan tabu abadi Li Anzi Windblade Shield, keahlian martial tabu abadi Chu Feng tampaknya sangat lemah jika dilihat. Namun, keahlian tabu bela diri abadi yang halus dan bahkan tanpa bentuk, itu benar-benar berhasil memblokir serangan Li Anzi. Karena inilah, kerumunan mulai merenungkan seperti apa keterampilan tabu martial immortal yang Chu Feng gunakan. Bukan hanya klan surgawi Li yang merenungkan ini, bahkan orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar, dan bahkan orang-orang dari klan surgawi Chu juga mempertimbangkan ini. Namun sayangnya, tidak ada dari mereka yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Tiba-tiba saja, Chu Xuanzengfa bertanya, "Lord Clan Chief, mungkinkah Chu Feng menggunakan tabu abadi klan kami, yaitu Atmosphere Shield?" Tanya Chu Xuanzengfa. "Apa? Immortal tabu Atmosphere Shield?" seru kerumunan. Kata-kata Chu Xuanzengfa berhasil mengejutkan beberapa orang dari klan surgawi Chu. The Immortal tabu Atmosphere Shield, itu pada awalnya adalah salah satu keterampilan bela diri perlindungan klan Heavenly Chu. Itu adalah keterampilan bela diri pelindung yang akan melindungi penggunanya seperti udara di sekitar mereka, dan kemampuan pertahanannya juga sangat kuat. Sama seperti udara, kekuatannya tidak berbentuk. Bahkan jika penggunanya sengaja menyembunyikan auranya, orang lain bahkan tidak akan dapat mendeteksi keberadaan tabu abadi Atmosphere Shield. Ketika menyebutkannya, itu benar-benar menyerupai keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng. Selain itu, ada alasan mengapa orang-orang dari Chu Heavenly Clan tidak pernah memikirkan tabu abadi perisai atmosfer. Alasan untuk itu adalah, karena sejak klan surgawi Chu memperoleh tabu abad perisai atmosfer, itu tidak pernah ada orang yang berhasil mempelajarinya. Kemudian, mereka mencari ahli untuk mengevaluasinya. Kemudian ditentukan, bahwa tabu abadi perisai atmosfer yang diperoleh klan surgawi Chu mereka tidaklah lengkap. Karena itulah, tabu abadi perisai atmosfer yang berstatus sebagai salah satu keterampilan bela diri perlindungan klan surgawi Chu mereka dihapuskan. Sebagai immortal tabu atmosfer shield yang tidak lengkap, bagaimana mungkin orang bisa belajar dan menguasainya? Mungkinkah Chu Feng benar-benar sangat kuat, sehingga dia bahkan bisa belajar dan menguasai keterampilan bela diri tabu abadi yang tidak lengkap? Karena bingung, semua anggota Chu klan surgawi mengalihkan pandangan mereka ke arah ketua klan mereka. Lagi pula, jika Chu Feng benar-benar menggunakan tabu abadi perisai atmosfer, maka itu pasti telah diajarkan kepadanya oleh ketua klan mereka. Dengan demikian, jawabannya akan diungkapkan oleh ketua klan surgawi Chu mereka. Di hadapan tatapan terfokus dari orang-orang dari Chu Heavenly Clan, kepala Lord Clan Chu Heavenly Clan mengungkapkan senyum di wajahnya, dan mengangguk dengan lembut. Lalu dia berkata, "Tepat sekali, ucap ketua klan." Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."